Selamat datang di acara Jumat Menari. Pada kali ini, acara ini akan membahas tentang tari joget bumbung. Mengapa pembahasan ini perlu disampaikan agar masyarakat mengenal secara jelas keberadaan dari tari joget bumbung ini yang belakangan ini nampaknya mengalami sedikit pergeseran prinsip estetik dan nuansa pertunjukan yang sedikit banyak ikut menggelisahkan masyarakat secara luas. Oleh karena itu diharapkan dalam acara seperti ini kita akan bisa memberikan informasi yang lebih jelas tentang keberadaan dari joget bumbung ini atau tari joget bumbung ini. Joget bumbung adalah salah satu tari pergaulan rakyat Bali yang sampai saat ini masih digemari oleh masyarakat. Berdasarkan klasifikasi dari Seminar Seni Sakral dan Profan bidang tari tahun 1971, tari joget bumbung termasuk tari bali-balehan yang artinya tarian ini bisa disajikan sebagai sebuah tari hiburan. Dalam kaitannya dengan 9 tari Bali yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda, tarian ini masuk ke kelompok yang ketiga yaitu bali-balehan bersama Barong Kuntisraya dan Legong Kraton. Berbahagia sekali pada saat ini, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan apa itu joget bumbung karena belakangan ini muncul banyak pertanyaan tentang tari joget bumbung. Kalau kita melihat dari namanya saja bahwa tari joget bumbung ini mengingatkan kita kepada suatu bentuk tarian yang diiringi dengan musik bambu. Musik bambu ini berupa tabung-tabung bambu yang memiliki urutan nada tertentu, pada umumnya menggunakan laras slendro. Tari joget bumbung diperkirakan muncul pada tahun 1940-an di Bali Utara, yang ketika itu ditarikan oleh para pejuang menggunakan tabung-tabung bambu yang lebih ritmis daripada melodis. Baru belakangan tari joget bumbung ini betul-betul diiringi dengan alat musik yang menggunakan tabung-tabung bambu dengan susunan nada yang pasti. Joget bumbung merupakan satu tarian bebas dalam arti penarinya boleh berimprovisasi, tetapi ada struktur formal yang sederhana yang diikuti oleh para pemain joget di seluruh Bali. Struktur formalnya itu adalah para penari pada umumnya mulai dengan suatu bagian yang namanya pepeson, di mana penari memperkenalkan karakternya, wajahnya, dan lain sebagainya. Setelah itu baru mereka akan mengundang penonton untuk ikut menari atau ngibing. Nah, pada ibing-ibingan ini untuk joget bumbung, para pengibing yang dipilih dari penonton itu boleh menggunakan gerakan-gerakan yang bebas, ya, tetapi tidak melanggar etika yang ada. Berbicara tentang etika, bahwa joget bumbung ini memang termasuk tarian-tarian yang sedikit sensual, tetapi bukan seksual. Walaupun belakangan ini ada kecenderungan joget bumbung ini berkembang menjadi sebuah tarian yang agak seksual, tetapi yang menjadi concern kita semua adalah menjadikan tari joget bumbung ini sebuah tari pergaulan yang menyenangkan. Oleh karena itu, tarian ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebiasaan yang ada. Nah, bagian-bagian yang dianggap sensual di dalam tari
joget bumbung ini adalah gerakan pinggulnya. Gerakan pinggul pada joget bumbung itu biasanya arahnya ke samping. Ada yang menggunakan gerakan pinggul dengan tempo cepat, ada yang tempo sedang, ada yang pelan dengan aksen. Kalau yang cepat itu dikatakan ngocet, kalau yang sedang itu ngegol, sedangkan yang beraksen, bertekanan disebut ngengkong. Itu yang biasa dan dibolehkan untuk dilakukan dalam tari joget bumbung. Belakangan ini, sejak 2 dasawarsa terakhir ini, joget bumbung muncul sebagai tarian-tarian yang sangat seksual dengan munculnya gerakan-gerakan pinggul yang maju mundur bahkan berputar. Diawali dengan tarian joget bumbung yang menggunakan gerakan pinggul yang memutar yang disebut sebagai sebuah tari joget bumbung ngebor. Dan setelah itu muncul tarian-tarian yang lebih berani lagi, dan inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa joget bumbung yang sebenarnya adalah sebuah tari pergaulan yang menyenangkan. Dan tari joget ini menjadi satu hiburan yang penuh sukacita. Nah, di dalam perkembangannya muncul gaya-gaya tari joget bumbung yang sangat menarik untuk dipahami. Dalam pengamatan saya selama ini, saya melihat joget bumbung itu paling tidak bisa kita klasifikasikan ke dalam 4 gaya. Gaya Bali Utara, gaya Bali Barat, gaya Bali Timur, dan gaya Bali Selatan. Gaya Bali Utara, joget bumbung sangat dipengaruhi oleh kebiar. Oleh karena itu dalam ensembel musik pengiringnya, gamelan joget bumbung menggunakan kombinasi antara alat-alat musik bambu dengan alat-alat musik yang dibuat dari perunggu atau kerawang. Hanya di Bali Utara yang kita lihat pertunjukan joget bumbung yang ensamblenya atau barongannya menggunakan reong, menggunakan penyacah, menggunakan jublag, ya, dan menggunakan 2 kendang gong kebiar. Ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh dari tari kekebiaran atau tabuh kekebiaran ke dalam joget bumbung. Kalau kita melangkah ke barat di Jembrana, kita melihat gaya joget bumbung yang sangat dipengaruhi oleh jegog. Oleh sebab itu, tari joget bumbung di Jembrana temponya cenderung cepat sesuai dengan rasa musikal dari jegog itu sendiri. Kembali kepada gaya Bali Utara sebagai tari joget yang dipengaruhi oleh gong kebiar, pada umumnya para penari ketika menampilkan bagian pepeson, itu mereka menggunakan tari-tarian kekebiaran sebagai basic. Ada yang bergaya Panji Semirang, ada yang menggunakan mergepati, dan lain sebagainya. Ketika muncul tari-tarian kreasi baru, tari belibis pun digunakan atau tari cendrawasih pun digunakan sebagai tari pembuka perkenalan karakter. Kalau di Jembrana kita melihat ada kekhasan dari tari joget bumbung di sana dengan getaran dada dari penarinya. Lalu sedikit melompat jauh ke timur, kita melihat joget bumbung yang banyak dipengaruhi oleh musik genyek atau cakepung yang memang merupakan 2 bentuk musik rakyat yang sangat dominan di daerah itu. Oleh karena itu di Karangasem kita banyak melihat pertunjukan joget bumbung yang diiringi mungkin oleh 1-2 tingklik, selebihnya mereka memakai genyek dan bahkan ada juga yang menggunakan instrumen petik yang namanya penting. Di Bali Selatan, ya katakanlah dari Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Bangli, dan Klungkung, itu kita melihat bentuk-bentuk pertunjukan joget bumbung yang pada umumnya diiringi dengan gerantang atau rindik yang berlaras slendro. Nah, dengan begitu kita melihat jelas bagaimana gaya-gaya joget bumbung ini masih berkembang di Bali. Nah, dalam perkembangan selanjutnya muncul lalu bentuk-bentuk pertunjukan joget bumbung yang musiknya dikembangkan menggunakan antara lain ada menggunakan gitar, ada menggunakan bass drum, bahkan ada menggunakan kendang Sunda.
Dewasa ini joget-joget bumbung yang terkenal biasanya menggunakan permainan kendang Sunda. Nah, ini menambah satu informasi betapa joget bumbung itu sangat lentur dan bisa menerima pengaruh dari musik apa saja, tetapi setelah dimasukkan semuanya itu dinuansa balikan. Nah, begitu perkembangan dan keberadaan dari joget bumbung, dan kita berbangga bahwa joget bumbung sampai saat ini masih sangat digemari oleh masyarakat, dan semoga dengan acara-acara seperti ini masyarakat akan lebih mengenal bagaimana keberadaan dan eksistensi joget bumbung di Pulau Dewata ini. Jadi demikian para penonton sekalian, mudah-mudahan acara ini bisa memperjelas posisi dan isi dari pertunjukan tari joget bumbung yang kita cintai. Tentang pakaian yang digunakan oleh penari joget bumbung itu sangat bervariasi, tetapi sebagai sebuah kesenian rakyat yang biasa digunakan oleh penari joget bumbung itu adalah baju kebaya, memakai kain kemben biasa, bisa songket, bisa perade, lalu ada senteng, lalu gelungannya biasanya menggunakan pepudakan. Nah, di dalam perkembangannya ada penari joget yang tidak memakai baju, mengikuti pola sendera tari. Dalam sendera tari Ramayana umpamanya mungkin pola sita yang dipakai, gelungannya bahkan memakai kekenon, dan itu merupakan satu perkembangan yang mungkin dilakukan oleh joget bumbung karena ini sebuah tarian rakyat yang sangat adaptif dan dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa joget bumbung ini masih ada hubungan darah dengan legong keraton yang bisa kita lihat dari penggunaan kipas pada tarian ini. Jadi sebagai sebuah tarian rakyat, dia merupakan perkembangan dari legong keraton walaupun dalam perkembangan itu terjadi proses semacam simplifikasi, penyederhanaan gerak yang kalau kita bandingkan dengan legong keraton yang jauh lebih kompleks dan lebih formal. Nah, ini juga berarti pengibing dari penari penonton yang ngibing joget itu mereka bisa menggunakan gerak apa saja yang dikuasai, tetapi ada tetapinya bahwa mereka tidak boleh rangkul-rangkulan, mereka tidak boleh peluk-pelukan. Sentuh-sentuhan boleh, pegang-pegangan boleh, tetapi tidak boleh peluk-pelukan. Itu yang biasa kita pahami dalam bentuk pertunjukan joget bumbung, sehingga dengan begitu kita mengharapkan bahwa joget bumbung ini akan tetap bisa mempertahankan keberadaannya sebagaimana konsep estetik dari pertunjukan ini.
Saudara, ini di samping saya adalah salah seorang penari joget yang demonstrasi tadi. Saya ingin tunjukkan bahwa dalam tari joget ini, kalau dia menari, coba menari lebih bebas. Nah, pengibingnya bisa menyentuh, bisa memegang tangannya, tapi yang tidak boleh itu adalah yang merangkul. Untuk joget bumbung itu yang tidak boleh. Jadi ini sebuah tari pergaulan, jadi pengibing itu dibolehkan menyentuh tangan penarinya atau mungkin meraba punggungnya, itu dibolehkan untuk tari joget bumbung. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah goyangan pinggulnya. Ya. Nah, goyangan pinggul seperti ini dalam joget bumbung dibolehkan. Jadi ini termasuk ngengkong, ya. Kalau gerakan yang lebih cepat, coba ngocet yang lebih ini. Ini juga boleh. Karena ini banyak terdapat di dalam gerakan-gerakan tari Bali. Ya, makasih. Yang tidak boleh adalah gerakan pinggul yang maju mundur, ya, atau yang berputar seperti ini, yang menurut tradisi Bali itu melanggar tata krama. Oleh karena itulah dalam joget bumbung ini sangat ditekankan supaya tidak menampilkan gerakan-gerakan seperti itu. Saudara-saudara para pemirsa, demikianlah tadi pertunjukan joget yang kita saksikan, di mana terjadi interaksi yang begitu akrab antara pemain joget dengan pengibing. Dan baru saja kita saksikan bagaimana interaksi dari para pengibing itu, di mana gerakan-gerakan mereka sangat sopan, tidak melakukan gerakan-gerakan yang melanggar etika. Di dalam tari joget, gerakan-gerakan pinggul ke samping itu dibolehkan, pegang-pegangan juga bolehkan, tetapi yang tidak dibolehkan itu adalah gerakan-gerakan pinggul yang maju mundur atau yang naik turun. Itu menurut tradisi di Bali, gerakan-gerakan itu seperti gerakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu dalam pertunjukan joget tadi kita melihat para pengibing dan joget juga tidak melakukan gerakan-gerakan yang melewati batas-batas yang dibolehkan. Kita bergembira sekali bahwa joget seperti ini masih sangat populer di masyarakat, dan kita berharap bahwa semakin banyak akan muncul joget-joget yang seperti ini, sehingga akan terjadi pertunjukan yang menggembirakan, yang penuh sukacita. Terima kasih.